Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama ditakdir oleh Allah diberikan kemampuan untuk menjalankan kewajiban kita bersama. Semoga amal ibadah yang telah kita lakukan ini senantiasa dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terakhir tentang masalah adabis shalah atau etika tata cara daripada mengerjakan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Wa shalli ar-rak'ata as-saniyata kal-ula wa 'iddat ta'awudha fil ibtida'i thumma ijlis fil rak'ati as-saniyati lit-tasyahhudil awwali. Kemudian selanjutnya setelah kemarin kita bahas masalah adabnya sholat dari mulai niat sampai kemudian takbiratul ihram sampai berakhir dengan duduk istirahat, duduk setelah bangun dari sujud yang kedua untuk bangun melaksanakan rakaat yang kedua. Lah yang kedua ini bagaimana? Wa sholli ar-rak'ata as-saniyata kal-ula. Salatlah jenengan pada rakaat yang kedua dengan tata cara sebagaimana pada rakaat yang pertama. Cuma bedanya wa'iddat ta'awudha, dengan cara mengulang lagi bacaan ta'awudz. Jadi setelah kita bangun dari rakaat yang pertama, kita bangun mau rakaat yang kedua, Allahu Akbar, tangannya nggak usah diangkat karena rakaat yang pertama. Jadi sambil berdiri Allahu Akbar, setelah berdiri tegak nggak usah mulai iftitah. Iftitah ini hanya ketika setelah takbiratul ihram, langsung kita mulai dengan ta'awudz, yakni bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dibaca bisirri dengan dibaca pelan. Baru kemudian dilanjutkan dengan bacaan Fatihah, dilanjutkan dengan bacaan surah. Kemudian setelah itu rukuk lagi, setelah rukuk i'tidal, setelah i'tidal sujud, terus duduk lagi, sujud lagi, terus selanjutnya tsumma majlis fir rak'atis saniyah.
Kemudian duduklah siapa engkau fil raq'atis tsaniyati, di dalam rakaat yang kedua. Untuk apa duduknya? Litasyahudil awwali, untuk mengerjakan tasyahud yang pertama. Lah bagaimana caranya? Wadha' al-yadal yumna fi julusi tasyahudi 'alal fakhidil yumna maqbudatal asabi'i illal musabbihata wal ibhamah. Wansyur musabbihata yaman yumnaka inda qaulika illallah la inda qaulika la ilaha. Wadha' al-yadal yusra mansyuratal asabi'i 'alal fakhidil yusra. Caranya gimana? Caranya wadha'il yadal yumna fi julusi tasyahudi 'alal fakhidil yumna. Ketika kita tasyahud yang pertama, maka tangan yang kanan kita taruh di atas paha yang kanan. Dengan cara bagaimana? Maqbudatal asabi'i illal musabbihata wal ibham. Dengan cara digenggamkan kecuali yaitu telunjuk jari dan jempol. Lah gimana posisinya telunjuk jari dan jempol? Disebutkan di dalam hadis caranya untuk memegangnya atau ketika kita hendak tasyahud awal itu, maka sebagaimana orang Arab ketika membuat hitungan 53. Bagaimana 55? Ini caranya kayak gini orang Arab. Ini gambarnya 5. Ini kan angka 5 kalau ditulis Arab. 3-nya ini kita genggamkan. Jadi ini kita pertemukan antaranya ujung jari-jarinya telunjuk kita dengan jempol kita. Nah. Terus wansyur musabbihata yumnaka inda qaulika illallah. Nanti ketika sudah dalam ucapan illallah, maka kita lepaskan. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, ini dilepas. Ketika mengatakan illallah ini, maka pas telunjuk kita lepas. La inda qaulika la ilaha, bukan ketika waktu kita baru mulai asyhadu alla sudah dilepas, bukan. Tapi dilepaskan yaitu ketika kita mengatakan illallah. Jadi bareng asyhadu alla ilaha illallah. Jadi ketika illa itu dilepaskan. Ini wadha' al-yadal yusra mansyuratal asabi 'alal fahidil yusra. Kemudian yang tangan yang kiri ditaruh pada paha yang kiri. Tetap posisinya ujung jari lurus dengan posisi daripada ujung lutut kita. Nggak kedepanan gini, juga nggak kebelakangan. Tenang saja, pas posisi kayak gini, nggak terlalu dirapatkan juga tidak direnggangkan, sedang saja. Ya memang kadang masih belajar saya mikir ini nanti gimana. Nanti kalau sudah biasa enggak? Kalau sudah biasa pas sujud, pas nanti sujud itu pas antaranya ujung jari dengan pundak taruh itu plek sudah pas sudah. Ini ketika sudah terbiasa. Kalau masih awal memang kadang-kadang masih kesulitan. Saya mau sisihkan tangan, tapi harus dilatih terus biar menjadi sebuah kebiasaan. Wajlis ala rijlikal yusra fi hadat tasyahudi kama bainas sajdataini. Dan duduklah engkau ala rijlikal yusra, kaki yang kiri kita duduki, ya, kita tempat duduki. Terus kemudian sebagaimana ketika kita dalam tasyahud dan ketika di tasyahud yang pertama, dan sebagaimana ketika duduk di antara dua sujud. Ini yang disebut dengan duduk duduk iftirash. Jadi menggunakan iftirash, kita kasih lama dengan kaki kita, yakni kita duduk pada kaki yang kiri.
Wastakmilid du'a al-ma'ruf al-ma'thur ba'da sholati 'alan nabiyyi. Kemudian bisa nanti ketika dalam tasyahud yang akhir, ya, dengan kita duduk yang mutawarrikan. Kalau tasyahud akhir yakni duduk tawarruk, dilepas, ya. Jadi jangan diduduki kaki kirinya, dilepaskan. Nggih. Ini yang perlu saya sampaikan. Kadang-kadang orang ini tidak tahu dalil apa permasalahannya, awalnya salah dari mana, ini nggak tahu. Mungkin dulu, kalau menurut hitungan saya ini ya, mungkin dulu gurunya waktu itu sudah sepuh, punya sakit encok. Jadi nak tasyahud itu miring-miring. Murid yang ikut sampai sekarang akhirnya banyak orang itu kalau tasyahud mau miring. Kadang-kadang gitu, permisi saya contohkan. Ini yang banyak orang tasyahud itu kadang-kadang gini, sampai mau miring gini loh. Nyapa kok dimiringkan gini tuh ndak ada. Jadi kenapa kok kadang-kadang orang kok miring sampai gini itu riwayatnya gitu. Jadi gurunya itu sudah sepuh sakit encok. Jadi nek sholat apa setengah miring gitu. Lah muridnya nggak pernah takon saking apa estonya ka guru. Sing penting pokok ngikut dawuhnya guru. Akhirnya sholatnya miring kayak gitu. Yang benar gimana? Tegak lurus biasa sudah. Nah, posisi tetap dada tetap posisi mengarah ke depan. Jadi nggak usah ditewekuk kayak gini, ndak. Ada yang ngomong itu isyarah nanti kalau apa? Kalau salam yang pertama ke kanan, ya di mana ada ceritanya sholat apa? Salam yang pertama belok ke kiri ya tidak mungkin, mesti ya ke kanan gitu. Wastakmilid du'a al-ma'ruf al-ma'thur ba'da sholati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika nanti pada rakaat yang terakhir, yakni di dalam tasyahud akhir, dengan cara kita duduk mutawarrikan, duduk tawarruk tersebut kita tambahi dengan doa-doa yang ma'thur yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min bil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran kabira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini mau dibaca. Jadi tambahi doa itu. Jadi setelah apa baca sholawat lengkap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, ditambahi sayyidina, monggo, ndak ada ya ndak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tambahi doa tadi. Tapi nek kondisinya jenengan sholat sendirian atau jenengan lagi apa tidak berjamaah. Kalau jenengan jadi imam jangan yang panjang-panjang, kasihan makmumnya. Mau pakai doa yang panjang kayak tadi itu monggo ndak apa-apa, tapi kita lihat sikonnya. Atau kalau di dalam I'anatul Talibin karangannya Syed Abu Bakar Syato, di sana disampaikan kalau seandainya makmum kita 40 orang kurang dari 40 orang, nih jenengan mau sholat panjang, sampean laporan dulu, jamaah gimana ini kalau sholatnya dipanjangkan. Kalau setuju nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang bilang, wah jangan Ustadz, saya habis ini mau kemana, ya jangan dipanjangkan gitu. Kalau sudah banyak, ya udah usah ditanya, itu mesti banyak kebutuhannya orang sudah. Itu. Jadi ketika kita jadi imam pendek aja. Kalau pendek biasanya saya sebagaimana diajari guru saya ditambahi cuma pendek saja. Setelah innaka Hamidum Majid ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
wahaidat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku untuk senantiasa mengikuti agamamu. Tambah gitu toh. Atau kalau seandainya tidak bisa, nyampe tadi sudah innaka hamidum majid. Kalau yang rukun sebetulnya nyampe kepada Allahumma sholli ala Muhammad, itu toh sudah kalau yang rukun. Makanya kalau taraweh kok cepet, kalau taraweh itu apa sih yang dibaca? Yo ngambil yang pokok-pokok saja gitu, nggih. Jadi nggak usah kaget kok bisa tahiyat itu bisa diambil yang pokok saja, cuma at-tahiyatu lillah, assalatu wassalamu alaika rasul at-tahiyatu barakatuh salawat thayyibatu lillah, assalamu alaina wa assalamu alaika ayyuhan nabiy warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi at-tahiyatnya aja dipotong, asalnya at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, diambil as-salatu at-tahiyatul mubarakatuh lillah, langsung ngambil ke belakang, itu tidak apa-apa gitu. Jadi makanya kalau lagi taraweh kok cepet lah, itu diambil yang rukun saja habis. Allahumma sholli ala Muhammad tambah wa ala ali Muhammad, assalamualaikum gitu. Terus berikutnya wajlis fihi ala warikikal aisar wa rijlakal yusra kharijatan min tahtika wansib al-qadamal yumna summa kul badal faral. Jadi posisinya kalau duduk tawarruk bagaimana? Yang kiri ini kita masukkan di bawahnya paha yang kanan, kemudian ini diberdirikan ya. Jadi yang kaki yang kanan ini telapak kakinya kita berdirikan. Itu namanya duduk tawarruk. Kalau duduk tahiyat yang pertama namanya duduk iftirash. Summakul ba'dal faraghi, kemudian katakanlah ketika telah selesai untuk membaca tahiyat tadi, apa yang dibaca? Assalamualaikum warahmatullah. Marrotaini, ke kanan satu kali, ke kiri satu kali. Nah ini kalau yang diajarkan oleh Rasulullah disebutkan dalam hadis, jangan terlalu cerek si alengak ya, melengak yang kiranya pipi kita ini kelihatan sama orang yang di belakangnya. Jadi dipolkan gini, jadi pipi yang kiri yang kanan ini sampai kelihatan oleh orang yang ada di belakang. Dan cuma nah gitu, jangan terlalu cerek. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sebagaimana ini dikatakan di sini juga, wal tafid bihaitsu yara bayadha khuddaika min janibaika wanwi al khuruja minas shalah. Jadi sambil kita mengatakan assalamualaikum warahmatullah, kita sambil niat khuruj minas shalah, kita selesai mengerjakan sholat. Jadi sampai nanti pipinya kelihatan oleh orang yang ada di belakang kita. Cukup itu, nggak usah ditambahi. Jadi cukup assalamualaikum warahmatullah. Balik lurus lagi assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Nggak usah ditambahi wabarakatuh. Kecuali kalau kita sholat sholat mayit, sholat jenazah. Nah, kalau sholat jenazah itu disunahkan ditambahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini khusus untuk kalau sholat jenazah. Kalau nggak sholat jenazah maka kita cukup dengan assalamualaikum warahmatullahi. Lah sambil kita salam tersebut, wanwi assalama ala man ala janibaika minal malaikati wal muslimina. Kemudian kita sambil salam tersebut diniatkan dalam hati kita, ketika salam itu kita mengucapkan salam kepada orang yang ada di kanan kita. Siapa itu? Lah nek sholat sendirian siapa yang di kanan?
jangan lupa di kanan jenengan ada malaikat. Assalamualaikum warahmatullah, sambil diniati salam mbek malaikat. Yang kanan malaikat apa? Raqib, yang kiri malaikat atid. Ya dinalah tekak malaikat atid bagiannya tetap apa? Amal jelek kita nek mungkin nek disalami nanti sing jelek dirubah jadi baik mbek menawa. Jadi sambil kita mengatakan assalamualaikum tadi, kita niatkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang ada di kanan atau di kiri kita. Dari siapa? Minal malaikati wal muslimin, yaitu dari para malaikat dan orang-orang muslim. Wa hadhihi hay'atu sholatil munfaridi, dan inilah cara-caranya orang sholat munfarid. Ya, jadi sholat kalau sendirian. Sebab nanti ada, insya Allah habis ini dalam pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang adabul imamah wal qudwah. Etikanya kita menjadi imam dan etikanya ketika kita menjadi seorang makmum. Wa imadus salati al khusyu'u wa hudurul qalbi ma'al qiraati wa dzikri bitafahumi. Perlu diperhatikan bahwasanya hal yang sangat pokok ketika kita mengerjakan salat adalah khusyuk. Ya, diusahakan sholat itu sehusyuk mungkin. Sulit Ustadz, iya ngerti, saya sulit. Ya, mau kadang yang ngerti artinya saja Pak masih pikiran kemana-mana, apalagi yang kadang tidak paham dengan apa yang dikatakan. Harus dilatih, tapi harus dilatih. Lah khusyuk itu bagaimana? Seperti yang kemarin, khusyuk itu apa? Khusyuk kita melakukan ibadah ka'annahu yaraka fa illam takun tara, ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Itu namanya khusyuk. Khusyuk itu kita merasa melihat kepada Allah. Kita merasa bahwasanya sholat kita itu memang di hadapannya Allah. Ini sulit yang ini. Kalau nggak mampu di situ, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita nggak mampu untuk merasa melihat kepada Allah, maka fa innahu yaraka. Kita sholat ini diawasi oleh Allah. Kalau kemarin kan sudah dibahas juga ini. Caranya gimana? Pertama merasa sholat saya ini dilihat oleh orang, sholat saya ini dilihat oleh guru saya, sholat ini dilihat oleh orang tua saya. Baru setelah itu sambil kita marahi hati kita, lah iya wong kamu sholat di hadapannya orang saja merasa apa? Merasa dihusuk-husukkan. Lah nggak pantas kita sholat ini di hadapan Allah. Makanya kita harus merubah yang asalnya karena sesuatu, kita arahkan hanya karena Allah. Ini untuk melatih agar kita bisa khusyuk di dalam sholat kita. Di samping itu wa huduril qalbi, hatinya yang hadir. Khusyuk, jadi posisi kita tak patut banyak gerak. Ada orang sholat sambil kuliah, saya kejek, saya rugeru, saya demak-demak. Di mana kita mau bisa khusyuk kalau sholat kayak gitu? Yang tenang, cek tenangnya. Hatinya hadir ma'al qiraati wa dzikri, hatinya ikut membaca daripada bacaan-bacaan yang kita baca. Makanya mungkin untuk meningkatkan sholat kita biar menjadi lebih bagus, kita fahami bacaan-bacaan ketika kita mengerjakan sholat. Toh ada itu di buku tuntunan sholat itu biasanya ada terjemahannya itu sambil dibaca. Nanti ketika pas nanti inna sholati wa nusuki wa mahyaya, atau inni wajjahtu wajhi, saya hadapkan wajahku lillahi rabbil alamin, kita merasa menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu kita baca Fatihah
Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sambil maknanya kita hadirkan di dalam hati kita. Fa insyaallah kalau kita bisa kayak demikian ini, maka sholat kita akan menjadi khusyuk. Wa qala Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fa hiya ilal uqubati asra'u. Ini sing kereng nggih, ini kereng. Dawuhnya Imam Hasan Basri, beliau mengatakan kullu salatin, setiap salat la yahduru fiha al-qalbu, yang hatinya tidak hadir. Sholat tapi nglambyar, pikirannya kemana-mana, hatinya nggak tenang. Fahiya ilal ulu uqubati asra'u. Orang nek sholat dengan kayak demikian ini malah gampang mendapatkan siksaan dari Allah. Ini saya ngabot, enggak pas terus wah timbangan aku sholat saya gak iso husuk, gak usah sholat. Nah ini salah paham nggih. Salah faham. Jadi ini untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Ayo kita coba, kita latih sholat kita semakin hari semakin baik. Semakin sholat kita semakin hudur, benar-benar kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salah faham. Orang-orang kadang salah faham, terus di keden-keden ibu, sampean kok sholat? Iya, kayak apa sampean sholat? Ngerti sampean artinya sholat? Nggak ngerti lah, yang penting tak baca. Untuk apa sampean sholat kalau nggak khusyuk? Sampean untuk apa sholat kalau nggak ngerti apa yang jenengan baca? Nggak oleh apa-apa. Mendingan kayak aku gak usah sholat. Na'udzubillah. Perlu saya sampaikan di sini bahwasanya tidak ada di dalam kitab fikih yang menyebutkan al khusyuk merupakan syarat sahnya sholat, tidak ada. Sehingga sholat sekalipun kita nggak khusyuk, indal fiqhiyah, menurut ilmu fikih, yang penting syarat rukunnya sudah dikerjakan, sholat itu sudah sah. Masalah nanti untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi, mari kita latih diri kita agar sholat kita menjadi lebih baik, kualitasnya lebih khusyuk. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, innal abda la yusalli sholata fala yuktabu lahu minha sudusuha wala usyuraha wa innama yuktabu lil abdi min sholati biqadri ma aqala minha. Rasulullah menyampaikan bahwasanya sholat ini tidak dihitung apa-apanya, dihitung bagian-bagian mana yang hati kita benar-benar hudur kepada Allah. Ini yang dicatat. Jadi seandainya cuma bagian waktu sujud, subhana rabbiyal a'la, ngerasa khusyuk saya sujud, ya itu sudah yang dicatat nanti. Ini. Yang lainnya gimana? Lah nek kita jamaah insyaallah agak ringan kan. Yang satunya khusyuk waktu sujud, satunya khusyuk waktu ruku, satunya khusyuk bagian apa? Waktu baca Fatihah. Lah dindom nanti. Ayo pelan bareng-bareng. Akhirnya kalau sholat nanti berjamaah itu akan mendapatkan keistimewaan tersendiri. Nek sholat dewean ya hitung totalannya sendiri nanti. Makanya kalau bisa kita kerjakan sholat dalam kondisi berjamaah, sehingga kekurangan yang satunya ditutupi dengan yang satunya. Ini enaknya kalau kita melakukan sholat secara berjamaah. Para jamaah rahimakumullah, itu pembahasan kita tentang masalah sholat, adabus sholat ketika kita sholat dalam kondisi munfarid atau sholat sendirian. Insya Allah pada pertemuan besok yang akan datang 1 minggu lagi, kita akan membahas tentang masalah adabul imamah wal qudwah, etika atau tata caranya ketika kita sedang menjadi imam dan tata caranya ketika kita menjadi seorang makmum. Itu mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang saya
bahas ini menjadi tambahan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Kita bisa mengamalkan. Sebelum saya tutup, belum tak tutup kok, enggak usah khawatir. Sebelum saya tutup, monggo para jamaah yang kurang jelas atau ada yang perlu dipertanyakan, kami persilahkan. Monggo Pak Takmir dulu. Nggih. Saya pernah juga melihat ketika berjamaah itu imam lupa. Nggih. Sebenarnya waktu itu lupa ada Tasyahud awal. Nggih. kemudian Berdiri, nggih. sampai sempurna. Ya, sudah berdiri tegak. Nggih, terus. Kemudian ya imam mungkin karena sudah akan sempurna akan lanjut. Nggih. Tapi makmum juga tidak mau berdiri karena imam makmum juga paham sadar bahwasanya ini harusnya Duduk. Nggih. tetap subhanallah. Nggih, nggih. Akhirnya mungkin kalah suara ya. Imamnya duduk, nggih. Gimana Ustaz? Baik ya, jadi sering itu saya sampaikan. Jadi ketika kita sudah dalam kondisi berdiri dari tasyahud awal, kita seandainya lupa nggak tasyahud awal, kita sudah berdiri, sudah posisi patokannya itu aqallir ruku', itu sudah posisi kita dianggap berdiri. Jadi seandainya tangan kita nyentuh ini kok sudah nggak nyampe, itu berarti sudah dianggap sudah berdiri. Kalau baru ngongkrong-ngongkrong belum. Gitu. Ini bagaimana ketika seorang makmum terus maksa saja, sudah jangan dipedulikan. Jangan ngikuti suara terbanyak pun. Sebab kaidah fikih tetap mengatakan ya al wajib la yutraku illa liwajibin. Perkara wajib atau perkara fardu tidak boleh ditinggalkan kecuali kita mencari kefarduan. Berdiri ini adalah fardu, sebuah kewajiban. Duduk tasyahud awal hukumnya sunnah. Nggak boleh kita meninggalkan wajib mengejar sunnah. Ini tidak boleh. Gimana sholatnya? Wong namanya nggak boleh ya berarti sholatnya rusak. Harus diulang lagi. Itu. Makanya sering saya katakan, kalau jadi makmum ya makmum sing pinter. Makmum ini aturannya ikut imam, jangan maksa imam. Nggih, jenenge makmum itu ikut kan. Wong ikut kok maksa mbek sing diikuti kan ya lucu. Jadi ketika imam sudah biar ikut saja sudah. Itu. Sama seandainya, kecuali kalau nanti seandainya bukan hal yang sunnah dengan wajib, nanti makmum boleh menentukan pilihan sendiri. Contoh, sudah waktunya tasyahud akhir, udah cek yakinnya makmum ini, si imam nganggep masih belum, akhirnya berdiri Allahu Akbar lagi ya. Makmum mengingatkan subhanallah, imam tetap berdiri. Tetap saja makmum jangan ikut imam kalau sudah kayak gitu. Karena apa? Tahu imamnya salah. Jangan nanti terus kemudian apa? Makmumnya, imam katanya makmum suruh imam. Bukan, ini ada tempatnya, ada porsinya masing-masing. Nek wis yakin bahwasanya itu adalah yang terakhir, gak bisa sudah. Biarkan imamnya lanjutkan sendiri. Gimana saya mufarokoh? Saya niat putus hubungan dengan imam. Saya tidak ikut lagi sama imam yang membelot. Gitu. Nggih. Jadi aturannya kayak demikian. Paham ya? Bisa dipaham ya? Terima kasih. Monggo Pak Tip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
subuh akhir karena menuju asar. Ada isya waktunya akhir atau menuju utamanya pada waktunya menuju. Baik, terima kasih. Kalau di dalam hadis yang paling bagus adalah sholat itu fi awalil waqti. Itu yang paling bagus, paling istimewa. Cuma riyadhahnya kiai, bukan kok saya bela kiai saya. Kalau Hadratus Syekh Kiai Memun ini lain, beliau punya riyadhah sendiri. Kalau yang seperti yang sering disampaikan juga oleh Gus Bahak biasanya untuk menunjukkan ini loh waktunya sholat itu. Jadi kalau saya di Pondok Sarang itu kalau berjamaah dengan yai itu, kalau subuh kiai assalamualaikum itu berarti sudah matahari terbit. Jadi kalau kelewat dengan kiai berarti kodok sudah, tak tengeni itu sudah. Ini subuh. Jadi subuh itu mepet dengan terbitnya matahari. Tapi nggak sampai terbit, masih belum terbit. Jadi kalau salam terbit itu berarti matahari, itu biasanya. Duhur mepet dengan asar. Asar mepet dengan terbenamnya matahari. Maghrib mepet dengan isya. Isya nanti jam 9. Itu kalau kita jamaah di Pondok Sarang kayak gitu. Jadi diantaranya kenapa kok beliau melakukan kayak gitu, untuk menunjukkan sholat itu waktunya itu panjang, sehingga nggak nanti orang itu mempunyai keyakinan sholat itu ya ketika waktu adzan itu toh, kalau sudah kelewat nggak boleh sholat. Bukan, menunjukkan jadi kan ada waktunya sholat itu ketika waktunya sholat subuh mulai dari terbitnya fajar sodik. Fajar itu ada dua, ada fajar kadhib, ada fajar sodik. Fajar kadhib itu biasanya jenengan sebelum fajar sidik jenengan bangun pagi mungkin bisa sampean buktikan itu nanti ada sinar itu dari timur ke barat. Nah ini fajar kadhib masih, ini nanti lama-lama hilang, nanti akan ada lagi garis dari arah utara selatan, itu fajar sodik, berarti sudah masuk waktunya sholat subuh. Sampai kapan? Sampai ila tulu isyamsi, sampai terbitnya matahari. Yang penting jangan sampai terbit, sebelum terbit. Nanti zuhur juga gitu, min zawali syamsi, mulai matahari tergelincir. Kapan itu? Berarti bayangan yang asalnya di barat geser sudah ke timur, berarti matahari sudah ada di barat. Sampai kapan? Sampai nanti tingginya bayang-bayang sama dengan bendanya. Itu kalau ukuran yang kuno, yang pakai kitab. Sekarang tinggal lihat tinggal tanya saja sudah di situ ya, waktu sholat situ Bondo tanggal sekian, keluar sudah, itu sudah ya. Seandainya sekarang kayak gini nih, isya sekarang ini jam 18 berapa sekarang, 5 berapa gitu ya, jam 19:06. Nah ya berarti di situ itu habisnya waktu maghrib sebetulnya. Nah itu tinggal ngurangi waktu. Kalau waktu kayak demikian ini, kalau kita ngaji falak biasanya ada spasi waktu berapa? 10 menit. Dari mana 10 menit itu diambil biar yakin, biar diambil sebelumnya dan setelahnya. Itu berarti habis sudah waktunya sholat maghrib. Jadi kalau waktu isya yang tercantum dalam Google itu mengatakan seandainya jam 19:05, berarti waktu maghrib itu habisnya jam 18:55, itu baru habis. Sebelum itu masih ada, jenengan sholat maghrib boleh masih. Itu isya juga gitu, mulai masuknya waktu isya sampai kapan nanti? Sampai terbitnya fajar. Makanya bener jawin jenengan tadi, sholat isya ambek ngenteni subuhan nisan, eman celep katanya, wudune panyetong. Itu jadi tidak apa-apa itu ya. Cuma yang paling bagus itu sholat di awal waktu. Alasannya apa? Lo jenengan tunda, yakin toh jenengan masih punya umur. Dan ditanya gitu jenengan kan bingung nanti.
Seandainya waktunya sholat duhur masuknya jam 12 kurang 1/4 sudah. Terus ditanya, sampean belum sholat? Ya dina nanti. Sampean tahu nih umurnya sampean sampai nanti. Bu saya sehat, lawang mati itu gak guru sakit. Nah makanya yang lebih bagus sholat itu kita segerakan, jangan ditunda-tunda. Ada lagi mungkin? Monggo Pak Dwi. Nggih. 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 Jadi kan ada ketika salam misalnya. Nggih. Ada juga yang assalamualaikum sambil mengangkat tangan ke kanan, ini kan biasanya bisa ada. Nggih, nggih. Itu yang pertama kan, ada kan memang dasar semacam itu. Nggih. Yang kedua tentang dari kita, dari ada yang digerakkan, ada juga yang tidak. Maaf, Nggih. bikin awal. Nggih. Baik, terima kasih. Jadi kalau di dalam kitab-kitab fikih itu standar, tidak ada menyebutkan itu. Jadi assalamualaikum sambil digunakan kayak gini itu, terus nanti gini itu tidak ada, itu belum ada. Saya belum pernah jumpai baik dalam kitab fikih maupun dalam hadis, belum pernah itu. Untuk isyarah kayak gini itu tidak ada sama sekali. Jadi sudah tetap kondisi tetap. Jadi ketika kita tasyahud akhir tasyahud nanti kita lepas assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, demikian. Jadi nggak ada sambil buka gini itu tidak ada sama sekali. Terus yang kedua tadi apa? Untuk digerakkan, ya digerakkan itu kalau dalam fikih kalau Syafi'iyah juga tidak ada. Yang ada itu dari mazhab lain, isyarah bahwasanya Allah itu tidak menetap, jadi bergerak kemana-mana gitu. Itu ada yang menggunakan kayak gitu. Tapi kalau Syafi'iyah rata semuanya kita menggunakan diam saja. Jadi ini diluruskan, makanya tidak terlalu kayak gini ke atas, juga tidak terlalu jungkel, lurus. Ini nanti akan lurus dengan masjid kita, akan lurus dengan tempat sujud kita. Ada lagi? Cukup ya? Baik, saya kira cukup pertemuan kita pada malam hari ini. Sekali lagi semoga kita diberikan kemampuan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari bersama ini, sehingga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan semoga ibadah sholat kita menjadi semakin lebih baik dan bermutu sehingga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, afu minkum ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.